Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pertemuan kali ini, judul materi pembelajaran kita yaitu Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami organ peredaran darah, memahami jenis peredaran darah, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, dan memahami berbagai penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah 55% dan elemen seluler 45%. Komponen plasma darah yaitu ada air 90-92%, kemudian ada zat-zat terlarut seperti protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Sedangkan komponen elemen sekunder yang 45% yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Jantung dan pembuluh darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat jantung yang berfungsi memompa darah. Ya, jadi jantung itu merupakan organ peredaran darah ya. Ya, inilah dia bagian-bagian dari jantung. Ada atrium atau serambi. Serambi ini ada dua, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada juga bilik kanan dan bilik kiri. Jadi ruangan pada jantung itu ada 4 ya. Oke, inilah dia gambarnya. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Jadi kebalikan dari pembuluh nadi ya, pembuluh balik. Kemudian pembuluh kapiler, yaitu pembuluh-pembuluh kecil tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Ya, ini perbedaannya. Kalau dia pembuluh nadi, tempatnya agak tersembunyi dalam tubuh. Kalau pembuluh balik, tempatnya itu di dekat permukaan tubuh. Kemudian kalau dia pembuluh nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Kemudian kalau dia pembuluh nadi, denyutnya terasa. Kalau pembuluh balik tidak terasa. Kalau dia pembuluh nadi, katupnya satu pada pangkal jantung. Sedangkan pembuluh balik katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Ya, kemudian pada pembuluh nadi, darah yang keluar itu memancar. Sedangkan pada pembuluh balik dia darahnya tidak memancar. Itulah dia perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Peredaran darah pada manusia. Ya, ini adalah gambar peredaran darah pada manusia ya. Pada manusia itu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau dia peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung, yaitu pada serambi kiri. Kemudian peredaran darah besar dimulai dari jantung, yaitu bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Frekuensi denyut jantung.
berdasarkan kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang memiliki aktivitas lebih cepat denyut jantungnya daripada orang yang diam. Berdasarkan jenis kelamin, pada umumnya frekuensi denyut jantung perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Berdasarkan suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Berdasarkan umur, semakin bertambah umur, maka semakin lambat frekuensi denyut jantung. Kemudian komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal bergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan upaya mencegahnya. Yang pertama, jantung koroner. Penyakit ini terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Hal ini terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Cara mencegahnya itu dengan cara olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, berhenti merokok, menghindari stres berlebihan, dan menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal. Kemudian yang kedua, stroke. Stroke merupakan jenis penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen ke otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, atau salah satu pembuluh darah di otak pecah. Cara mencegah stroke itu sama seperti mencegah penyakit jantung koroner. Ya, seperti tadi, menjaga pola makan, rajin berolahraga, hindari minuman beralkohol dan makanan yang mengandung lemak, dan menjaga berat badan supaya tetap ideal. Kemudian varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Cara pencegahannya itu dengan cara menaikkan tungkai kaki setelah berjalan jauh, menghindari berat badan berlebih, jangan berdiri terlalu lama, berolahraga dengan teratur, dan jangan menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi. Kemudian anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Cara mencegahnya yaitu dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian hipertensi dan hipotensi. Kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi di mana tekanannya di atas 120/80 mm/Hg. Hal ini terjadi akibat pengerasan pembuluh darah, obesitas, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau makanan yang banyak mengandung garam dan lemak. Cara mencegahnya yaitu dengan cara berolahraga yang teratur, hindari minuman beralkohol, tidak stres, dan tetap menjaga berat badannya yang ideal. Sedangkan hipotensi itu terjadi apabila tekanan darah rendah atau di bawah dari 120/80 mm/Hg. Cara pencegahannya yaitu dengan cara minum air putih 8-10 gelas per hari, minum kopi, mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sekian dan terima kasih.